Perkenalkan, nama saya Grace Paskalia Sipayung dari Stasi Santa Lucia Rumbai. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari terkasih, Injil yang kita dengarkan dari penginjil Yohanes mengatakan bahwa di sana ada Yohanes dan 2 muridnya. Yohanes melihat Yesus lewat dan berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Teman-teman, mengapa Yohanes mengatakan demikian? Karena Yohanes percaya. Teman-teman, bukan hanya Yohanes yang percaya di dalam perikop ini. Andreas yang merupakan murid Yohanes pergi mengikuti Yesus tanpa adanya ajakan dari Yesus dan tanpa suruhan dari Yohanes. Hal ini menunjukkan besarnya rasa percaya Andreas kepada Yesus yang dia imani sebagai Mesias. Di lain hari, Filipus juga pergi mengikuti Yesus karena adanya ajakan dari Yesus. Hal ini menunjukkan adanya tanggapan baik Filipus kepada ajakan dari Yesus. Dari kedua rasul tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa panggilan itu berasal dari dalam hati kita. Lalu, apa yang dilakukan kedua rasul tersebut? Mereka mengajak saudara dan temannya, artinya mereka mewartakan kasih Allah. Nah, seperti yang kita ketahui, Simon diajak Andreas dan Simon pun menanggapinya dengan baik.
Nathanael diajak Filipus, tapi dia meragukan Yesus. Lalu setelah Yesus berkata, "Aku melihat kamu di bawah pohon ara," Nathanael pun menjadi sangat percaya. Dari sini kita tahu bahwa ada dua sifat yang berbeda ketika diajak. Yang pertama, kita langsung percaya, dan yang kedua, kita ragu-ragu. Apakah kita termasuk ke dalam kelompok orang yang langsung percaya, atau kita termasuk ke dalam kelompok orang yang ragu-ragu? Jika kita termasuk ke dalam kelompok orang yang ragu-ragu, hal yang harus kita lakukan adalah kembali kepada Tuhan, meminta penguatan iman, seperti Nathanael yang mendatangi Tuhan dan menjadi sangat percaya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa panggilan dari Yesus itu bermacam-macam caranya. Ada dari hati maupun dari perantaraan. Contohnya ada di dalam kehidupan kita saat ini, seperti saya. Pada saat diadakan lomba Mazmur, saya langsung tertarik ingin mengikutinya. Dan saya pun mendaftarkan diri saya tanpa adanya paksaan dari orang tua. Contoh lainnya saat ingin memilih ekskul sekolah. Saya diajak untuk masuk ke paduan suara dan saya menanggapinya dengan mengatakan ya. Ketika kita dipanggil hanya ada dua pilihan, yaitu ya atau tidak. Teman-teman, ada banyak contoh panggilan di dalam kehidupan kita. Ada panggilan profesi. Profesi seperti yang kita lihat dari orang tua kita. Mereka dipanggil untuk menjalankan tugasnya. Contohnya seperti orang tuaku. Mamaku dulu seorang perawat yang merawat banyak orang. Sekarang mamaku menjadi perawat keluargaku karena mamaku sekarang profesinya menjadi ibu rumah tangga. Nah teman-teman, ada juga panggilan dalam hidup menggereja. Seperti yang kita lihat setiap hari Minggu. Ada kakak mestinar, mereka dipanggil menjadi mestinar. Dan juga ada panggilan khusus menggereja. Contohnya pastor-pastor kita dan suster-suster kita. Mereka terpanggil untuk menjadi seorang pastor dan juga seorang suster. Kita pun bisa juga terpanggil dalam panggilan khusus ini. Sekarang tergantung pada diri kita sendiri. Apakah kamu siap menjawab panggilan itu? Sekian renungan dari saya. Terima kasih.